Bayangin kamu jadi seorang ibu, bukan ibu biasa, tapi ibu para dewa. Tapi bukannya melihat anak-anakmu tumbuh jadi penguasa langit dan bumi, kamu harus menyaksikan mereka, ditelan hidup-hidup. Satu persatu. Oleh suamimu sendiri. Inilah kisah tragis sekaligus heroik dari Rhea, sang dewi kesuburan dalam mitologi Yunani kuno. Seorang ibu yang bukan cuma melahirkan generasi para dewa, tapi juga jadi awal dari kejatuhan para titan dan bangkitnya dewa-dewa Olympus. Rhea bukan sembarang makhluk abadi. Dia adalah putri dari pasangan primordial, Uranus, dewa langit dan Gaia, dewi bumi. Dalam hierarki kosmik, Rhea tergolong para titan, generasi kekuatan raksasa sebelum munculnya para dewa Olympus yang kita kenal seperti Zeus dan Hera. Sebagai dewi kesuburan dan pelindung kehidupan, Rhea dipandang sebagai lambang keibuan yang luhur. Dia bukan hanya simbol kelahiran, tapi juga kekuatan alam yang menjaga siklus kehidupan tetap berjalan. Rhea menikahi Kronos, saudara kandung sekaligus pemimpin para titan. Kronos sebelumnya merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri, Uranus, dengan kejam. Tapi ironisnya, setelah berkuasa, dia justru menjadi tiran yang lebih menakutkan. Sebuah ramalan dari Gaia memperingatkan Kronos. Suatu hari, salah satu anakmu akan menggulingkanmu, seperti kau menggulingkan ayahmu. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan membuat Kronos melakukan hal tak terbayangkan. Setiap kali Rhea melahirkan, Kronos langsung menelan bayi itu hidup-hidup, mencoba menghentikan takdir dengan kekerasan. Bayangkan penderitaan Rhea. 5 anak lahir dari rahimnya, Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon, namun semua direnggut dalam sekejap, ditelan tanpa sempat disentuh. Tapi ketika Rhea mengandung anak ke-6, dia tidak mau lagi jadi korban takdir. Dengan hati yang remuk tapi tekad yang membara, dia menyusun rencana. Saat waktu melahirkan tiba, Rhea pergi diam-diam ke Pulau Kreta, tempat terpencil yang jauh dari pengawasan Kronos. Di sebuah gua tersembunyi, dia melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Zeus. Untuk mengecoh Kronos, Rhea membungkus batu besar dengan kain bayi, dan memberikannya pada sang suami. Kronos, yang dibutakan paranoia, menelan batu itu tanpa curiga. Sementara itu, bayi Zeus disembunyikan dan dibesarkan oleh para nimfa dan makhluk suci, termasuk kambing ajaib bernama Amalthea. Di sanalah, sang dewa masa depan dipersiapkan untuk mengubah sejarah. Saat Zeus tumbuh dewasa, dia tidak kembali sendirian. Bersama Rhea dan sekutu lainnya, dia menyusun strategi untuk membebaskan saudara-saudaranya dan menumbangkan Kronos. Dengan bantuan ramuan khusus, Zeus memaksa Kronos memuntahkan kembali semua anak-anak yang pernah ditelannya. Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon yang kini telah tumbuh sempurna di dalam perut kegelapan. Bersama, mereka melawan para titan dalam Titanomachi, perang besar antara generasi lama dan baru. Meskipun Rhea tidak terjun langsung ke medan perang, perannya sangat penting. Tanpa keberaniannya menyelamatkan Zeus, tak akan ada harapan bagi masa depan para dewa. Setelah kemenangan Zeus dan kawan-kawan, para titan dijebloskan ke Tartarus, penjara neraka abadi. Rhea kemudian menarik diri dari urusan dunia, seperti tokoh bijak yang telah menyelesaikan misinya. Tapi jejaknya tetap hidup dalam sejarah mitologi dan hati masyarakat Yunani kuno. Dia dihormati dalam berbagai festival dan kuil pemujaan, sebagai lambang keibuan, perlindungan, dan kekuatan yang tak terlihat tapi sangat menentukan. Ada banyak pelajaran dari Rhea, diantaranya kasih sayang tanpa batas. Ia mencintai anak-anaknya lebih dari nyawanya sendiri. Ia juga memiliki kecerdikan dan keberanian. Di balik kelembutannya, Rhea menyusun strategi yang menjatuhkan tirani. Dan yang paling mengagumkan adalah kekuatan dalam kesabarannya. Ia menahan luka demi kesempatan untuk menyelamatkan generasi masa depan. Rhea pun juga membuktikan satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari pedang dan petir, tapi dari hati seorang ibu yang tak pernah menyerah. Kalau Rhea gak pernah melawan, mungkin dunia dewa Yunani akan dipimpin oleh kekuasaan yang penuh ketakutan. Tapi karena satu tindakan nekatnya, sejarah berubah. Dan sekarang kita tahu, di balik kejayaan Zeus dan dewa-dewa lainnya, ada seorang ibu yang dengan diam-diam menyelamatkan dunia. Kalau kamu suka kisah kayak gini, jangan lupa like, subscribe, share dan komentar. Ibu paling keren dalam mitologi versi kamu siapa?